Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri dengan nomor NIM 61608062232 dari Prodi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan komplementer pada ibu nifas dengan metode kompres hangat aloe vera. Definisi dari kompres yaitu metode pemeliharaan suhu tubuh dengan menggunakan cairan atau alat yang dapat menimbulkan hangat pada bagian tubuh yang memerlukan. Susan et al. Tahun 2017 menyatakan bahwa aloe vera dapat digunakan untuk mengatasi nyeri pada payudara. Penggunaan lidah buaya atau aloe vera ini berkhasiat sebagai anti-inflamasi yang berfungsi untuk merusak, menghancurkan, mengurangi, atau melokalisasikan baik agen yang rusak maupun jaringan yang rusak. Tanda terjadinya inflamasi itu adalah terjadinya pembengkakan atau edema, terus kemerahan, panas, dan nyeri. Salah satu masalah menyusui adalah bendungan ASI. Jadi bendungan ASI ini adalah pembendungan air susu karena penyempitan duktus lactiferri atau kelenjar-kelenjar tidak dikosongkan dengan sempurna. Karena kelainan pada puting susu. Jadi bendungan ASI ini yaitu terjadinya pembengkakan pada payudara karena peningkatan aliran vena dan limfe sehingga menyebabkan bendungan ASI. Dan rasa nyeri disertai kenaikan suhu tubuh. Jadi bendungan ASI ini terjadi sejak hari ketiga sampai hari keenam setelah persalinan. Ketika ASI secara normal dihasilkan. Kompres lidah buaya atau aloe vera ini terbukti untuk mengurangi rasa nyeri pada area tubuh yang mengalami bengkak. Penurunan skala nyeri pembengkakan payudara ini setelah diberikan kompres lidah buaya atau aloe vera itu menurut Green 2015. Jadi terjadi akibat tingginya kandungan asam amino, mineral, polisakarida pada daun lidah buaya yang diyakini dapat mengurangi nyeri, pembengkakan, dan peradangan payudara. Penelitian ini juga dilakukan oleh Sousa DKK 2012 yang mengkombinasi kompres hangat, dingin, dan lidah buaya untuk mengatasi bendungan payudara. Atau cara. Jadi penanganan bendungan air susu dilakukan dengan pemakaian kutang untuk penyangga, bagian dan pemberian analgetika. Jadi dianjurkan menyusui segera dan lebih sering, baru melakukan kompres hangat. Air susu dikeluarkan dengan pompa dan dilakukan pemijatan mesin serta perawatan payudara atau perlu diberikan supresilaktasi untuk sementara itu sekitar 2-3 hari agar bendungan terkurangi dan memungkinkan air susu dikeluarkan dengan pijatan. Keadaan ini pada umumnya akan menurun dalam beberapa hari dan bayi dapat menyusu dengan normal. Penanganan bendungan air susu dilakukan dengan cara menggunakan BH atau bra untuk penyangga payudara dan pemberian analgetika. Jadi di sini dilakukan dengan kompres aloe vera karena kompres aloe vera itu memiliki senyawa aliprokatekol dan carfocrol, yaitu untuk membantu merenggangkan otot payudara yang nyeri terlalu banyak mengeluarkan ASI. SOP pemberian kompres aloe vera, yang pertama itu ada pengertian, yaitu aloe vera atau yang biasa kita kenal sebagai dengan tanaman lidah buaya, merupakan tanaman yang mujarab dalam sepanjang sejarah penggunaan aloe vera, digunakan sebagai antiinflamasi dan luka bakar. Terus ada tujuan. Jadi di sini tujuannya itu adalah untuk menurunkan suhu tubuh, ya baru untuk mencegah peradangan meluas. Terus ketiga untuk mengurangi rasa nyeri atau rasa sakit pada suatu daerah setempat. Jadi baru ada indikasi. Jadi indikasi ini yang pertama itu klien yang mengalami gatal atau
dermatitis, baru yang kedua ada klien dengan suhu tubuh tinggi, yang ketiga ada klien dengan radang atau memar. Nah, baru ada kontraindikasinya. Jadi kontraindikasinya ini yang pertama itu luka memar luka memar atau luka mayor pasca trauma akut. Baru yang kedua itu ada gangguan sirkulasi. Hal ini dapat mengganggu nutrisi jaringan lebih lanjut dan menyebabkan kerusakan jaringan. Baru yang ketiga itu ada alergi atau hipersensitivitas ibu terhadap dingin. Baru selanjutnya prosedur. Jadi yang pertama itu kita persiapkan alat. Itu ada aloe vera, baru ada waslap atau handuk kecil. Nah, cara kerjanya itu kita harus mencuci tangan dulu ya, sesuai dengan SPO. Baru yang kedua itu kita harus identifikasi klien dulu. Nah, baru yang ketiga itu ada kita harus menjelaskan kepada pasien tindakan yang akan kita lakukan dan memberi informan consent. Baru yang keempat itu kita harus siapkan alat-alat yang lengkap, baru kita melakukannya. Nah, baru tuh atur posisi senyaman mungkin. Baru kelima itu bebaskan daerah yang akan kita lakukan pengompresan dengan aloe vera. Baru lakukan kompres aloe vera pada leher dan tangan yang mengalami dermatitis dengan menggunakan waslap atau handuk kecil. Karena kita akan mengompres pada payudara, itu kita harus melakukan kompres itu pada daerah payudara dengan diselingi dengan melakukan pemijatan. Baru lakukan kegiatan tersebut selama 20 menit. Baru tuh setelah itu kita beres-bereskan alat-alat yang tadi. Selanjutnya kita melakukan cuci tangan. Nah, evaluasinya itu bisa terinformen positif, baru bisa untuk mengurangi terjadinya pengurangan rasa nyeri yang terjadi pada payudara. Dan penjelasan saya tentang kompres hangat aloe vera untuk payudara yang mengalami nyeri. Bila ada kata-kata yang salah dalam pengucapan tadi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.